51 meluncur Pak, panas. Kobaran api menghanguskan 3 lapak barang bekas seluas 250 meter di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, Rabu siang. Tidak hanya itu, satu unit mobil pick-up juga ikut hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Namun, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Ini karena di lingkungan atau yang terbakar ini adalah barang-barang bekas, Pak. Ya, sudah terbakar. Kemudian di situ ada tambal ban, ada bengkel dan lain-lainnya. Dan ada barang-barang bekas penumpukan itu. Kalau di total mungkin lebih dari 3. Lebih dari 4 sama 1 ada gudang kayaknya. Untuk memadamkan api, sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun akibatnya kerugian ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Status Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur naik dari siaga menjadi awas. Peringati Hari Jadi PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri soroti netralitas TNI Polri. Waspada banjir dan tanah longsor, curah hujan tinggi diprediksi masih akan terjadi. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, video banjir di kawasan Lautan Pasir Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur viral di media sosial. Derasnya aliran air bercampur pasir mengakibatkan para pengendara motor terjebak dan terjatuh. Sebuah video amatir yang menunjukkan kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur tergenang banjir viral di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini merekam aliran deras banjir di kawasan tersebut hingga menyebabkan sejumlah pengendara motor terjebak dan terjatuh. Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Resort Lautan Pasir Gunung Bromo Seksi 1, Arianto, mengatakan bahwa kejadian ini bukanlah banjir, melainkan lintasan air dari lembah Widodaren menuju ke Mendokan sebelum meresap ke dalam tanah. Aliran air ini terjadi karena hujan deras terus mengguyur kawasan pegunungan di wilayah tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, wisatawan Bromo diimbau untuk segera menjauh dari lautan pasir jika hujan mulai mengguyur kawasan tersebut. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, status Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kini dinaikkan dari level 3 menjadi awas atau level 4. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar lereng gunung radius 4 km. Pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki mencatat terjadi peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dan adanya erupsi serta letusan yang disertai bunga api pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah. Pihak pos pemantau menaikkan status gunung menjadi awas atau level 4. Adanya erupsi dan letusan yang disertai bunga api. Semburan awan panas pun terjadi dari puncak Gunung Lewotobi laki-laki.
dari kolom abu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Untuk aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki sampai saat ini trennya terus meningkat, sehingga pada hari ini tepatnya tanggal 9 pukul 23.00 Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari siaga ke awas. Hingga saat ini sebagian warga tetap waspada dan mengungsi ke perbatasan Flores Timur dan Sika lantaran Gunung Lewotobi laki-laki terus semburkan abu vulkanik. Untuk Gunung Lewotobi semalam meletus sekitar jam 3 subuh, mengeluarkan lahar panas dengan abu vulkanik. Jadi warga yang di sekitar lereng Gunung Lewotobi berhamburan semua mengungsikan diri ke daerah perbatasan Maumere. Pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki mengimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas di sekitar lereng gunung radius 4 km dan sektorial 5 km ke arah barat dan laut utara. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat mengungsi usai longsor dan banjir yang terjadi Selasa siang. Warga sementara mengungsi di bangunan sekolah maupun ke rumah sanak saudara yang lebih aman. Pasca longsor yang terjadi di Desa Sukamulya, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, warga masih mengungsi dan mengevakuasi barang milik mereka. Sebagian warga mengungsi ke beberapa tempat, termasuk bangunan sekolah yang dijadikan posko darurat. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Purwakarta, jumlah warga yang mengungsi mencapai 127 kepala keluarga. Karena semalam ada penambahan pergerakan di atas, jadi pengungsi bertambah dengan sekarang total untuk 8 RT 1 RW itu dengan total 127 kakak dengan jumlah 424 jiwa dan 8 rusak, yang 4 rusak berat, yang 4 rusak sedang. Sebelumnya, video amatir merekam banjir yang bercampur lumpur menerjang Kampung Pamalayan, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya, puluhan rumah warga dipenuhi lumpur, bahkan sejumlah rumah rusak dan masih terendam lumpur. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 motor milik warga rusak akibat diterjang banjir longsor. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hadir dalam peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta. Dalam pidatonya, Megawati mendesak TNI dan Polri netral dalam pemilu 2024. Saat tiba di sekolah partai PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyambut kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kehadiran Wakil Presiden mewakili Presiden Jokowi yang sedang melakukan lawatan kenegaraan ke luar negeri. Dalam pidatonya, Megawati mengajak para kader partai untuk memperkuat kedekatan dengan rakyat. Megawati juga meminta penyelenggara pemilu, TNI dan Polri bersikap netral dan adil. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kehadiran Wapres Ma'ruf Amin telah mewakili pemerintah dalam acara HUT PDI Perjuangan. Ibu Megawati tadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin yang sekaligus sahabat Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena ketika di BPIP sama-sama bertugas sebagai Dewan Pengarah. Sehingga itu yang terpenting, Haji Ma'ruf Amin selaku Wapres juga mewakili pemerintah. Dan Presiden Jokowi sedang tugas ke luar negeri. Itu yang dihormati oleh PDI Perjuangan dan partai menyelenggarakan ulang tahun ini dengan khidmat, dengan sederhana, dan diikuti oleh 1,2 juta kader partai di seluruh.
Laporan demi laporan yang mengarah ke kriminalisasi melalui pasal karet terus bermunculan dalam masa kampanye Pilpres 2024. Akibatnya iklim nuansa politis selama masa kampanye Pilpres 2024 dinilai memiliki nuansa mencekam. Laporan demi laporan terus bermunculan dalam masa kampanye Pilpres 2024. Koalisi masyarakat sipil bahkan menyebut iklim nuansa politis selama masa kampanye Pilpres 2024 dinilai memiliki nuansa mencekam. Yang terbaru laporan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Bawaslu. Anies dituding menghina calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat Pilpres. Anies dituduh melempar pertanyaan yang menyerang calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Minggu malam. Anies juga dinilai menyerang Prabowo selaku pribadi terkait kepemilikan 340 hektar lahan. Sebelum laporan terhadap Anies, beberapa kasus pelaporan bahkan menarik perhatian publik. Di antaranya kasus kriminalisasi terhadap jubir paslon 03 Aiman. Aiman yang mengkritik ketidaknetralan Polri, bahkan kasusnya telah naik ke penyidikan. Kasus pelaporan terhadap ketua anggota Bawaslu yang memutus bersalah pembagian susu di Car Free Day oleh Cawapres 02. Kasus pelaporan terhadap Roy Suryo dengan tuduhan ujaran kebencian terhadap Cawapres 02. Koalisi masyarakat sipil menyesalkan dipakainya pasal-pasal karet yang sangat anti-demokrasi terhadap laporan-laporan tersebut yang selama ini dikenal juga untuk membungkam suara warga, jurnalis, aktivis, maupun oposisi yang kritis terhadap pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden dan Kapolri agar memerintahkan penghentian terhadap seluruh proses hukum yang bernuansa politik atau oposisi maupun terhadap kegiatan sosialisasi dan kampanye pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Peringati Hari Jadi PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri soroti netralitas TNI Polri. iNews Sore segera kembali.